Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin. Tempat siap, berdoa mulai. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini banyak yang izin. Siapa saja coba? Yang tidak berangkat ada? Tidak izin? Yang izin siapa saja? Tadi siapa saja? Mas Aris. Terus? Lause. Terus siapa lagi? Siapa? Mesya. Maura. 4, satu lagi? Aulia. Ya, sebelum mulai kegiatan seperti biasa, coba dicek dulu di laci kalian, di sekitar lantai. Ada sampah nggak? Tidak. Oke, sudah bagus ya, berarti ya. Ada yang ada sampahnya. Silakan kalau yang ada sampahnya boleh dibuang dulu. Sudah bersih semuanya? Sudah? Oke. Hari ini kita akan belajar. Kita dimulai ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada berapa cara? 3. Apa saja? Faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, terus rumus ABC. Oke. Hari ini kita masih belajar tentang persamaan kuadrat, lebih tepatnya tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan ditambah dengan fungsi kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dengan melihat nilai A dan diskriminan. Terus penilaian yang akan Ibu lakukan seperti kemarin ada 3, yaitu sikap, keterampilan, dan juga kognitif. Ya. Kemudian metode pembelajarannya itu project based learning. Jadi nanti ada projectnya ya, berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu punya motivasi buat kalian. Ya, masa depanmu itu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Dan kesuksesan itu tidak akan datang pada orang-orang yang malas. Jadi lakukan hari ini sebaik mungkin. Nah, kegiatan pada pagi hari ini seperti kemarin ada pretest, kemudian diskusi kelompok, presentasi, dan juga ada post test. Nah, sebelum itu kertasnya tadi sudah Ibu bagikan ya. Silakan diberi nama, kelas, dan nomor urut. Itu kan ada 2 lembar. Satu nanti buat pretest dan satunya buat post test. Silakan nanti ditulis dulu ya, pretest. Terus namanya siapa, kelas apa, nomor absennya berapa. Silakan. Bebas, terserah. Mau potret boleh, landscape boleh. Oke, sudah siap? Ya, silakan dikerjakan dulu ya, sebisa kalian. Nomor 1 ini persamaan kuadratnya seperti kemarin, nanti tentukan nilai A, B, dan C, kemudian nilai diskriminan. Ya, setelah dapat diskriminan baru menentukan jenis akarnya. Ya, setaunya nggak apa-apa.
Silakan boleh dikerjakan. Pretest ini tuh dilakukan nanti biar tahu perubahannya. Ada perubahan nggak sih setelah pembelajaran? Kayak gitu loh. Nanti misalnya dari pretest itu kamu belum tahu diskriminan apa, jenis akarnya apa, grafiknya apa. Nah setelah post-test, nanti post-testnya ternyata hasilnya bagus. Berarti kamu sudah belajar dengan baik hari ini. Gitu. Ya. Sudah ya, silakan dikumpulkan estafet ke depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, seadanya. Nggak apa-apa. Silakan dikumpulkan estafet ke depan. Yang satu disimpan buat post-test ya, kertasnya. Nah, kalian sudah mengerjakan pretest. Tadi bagaimana pretestnya? Belum paham? Ya, ini ditambah kalau nilai A, B, dan C sudah tahu nilai A-nya berapa? B-nya 7, C-nya min 5. Terus ada namanya nilai diskriminan. Kalian pernah dengar nggak? Pernah. Dulu ya, di SMP ya? Ya, diskriminan itu simbolnya apa sih sebenarnya? D. Rumusnya ada yang tahu apa? Ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Nanti dari diskriminan itu akan tahulah jenis akar-akarnya, apakah dia mempunyai dua akar yang real berbeda, atau akar yang kembar, atau imajiner. Kemudian ditambah ada fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini nanti ada yang namanya grafik fungsi. Kalau grafik fungsi kuadrat kira-kira bentuknya seperti apa? Parabola, betul. Parabolanya menghadap ke kemana? Ke atas ataupun ke bawah. Nah, ketika kalian menggambar grafik, itu ada namanya koordinat kartesius. Itu ada berapa sumbu di situ? 2. Sumbu apa dan apa? X dan Y. Nah, kita akan belajar tentang itu hari ini ya. Nih, yang pertama jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, ini ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4A kali C. Nah, jika D-nya nanti hasilnya itu lebih dari 0, maka dia mempunyai maka mempunyai dua akar real yang berbeda. X1 dan X2-nya itu berbeda. Ketika D-nya itu sama dengan 0, berarti dia akan mempunyai dua akar real yang sama. Ya, bedakan ya. Yang tadi lebih dari 0 itu berbeda, sama dengan 0 itu sama. Kalau kurang dari 0 itu akarnya jenisnya apa? Imajiner. Sebentar, maaf. Nah, contohnya nih, misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 sama dengan 0x. A-nya berapa? 1, B-nya 10, C-nya 25. Kita masukkan, substitusikan ke D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya tadi berapa? 10, berarti 10 kuadrat. Dikurangi 4 dikali A-nya berapa? 1, C-nya 25, berarti 10 kuadrat berapa? 100 ya, 10 kali 10, 100. 4 dikalikan 1, dikalikan lagi 25, 100. Berarti 100 dikurangi 100 berapa? 0. D sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang sama. Sekarang langsung masuk ke fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat bentuknya masih sama, hampir sama dengan persamaan kuadrat. Cuma kita tambahkan dengan fx. Ini juga bisa kita tulis dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini juga termasuk fungsi kuadrat. Fx-nya bisa kita buat jadi y. Nah, dengan nilai A, B, dan C itu anggota bilangan real. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kuadrat. Kemudian A itu koefisien dari X kuadrat, B-nya dari X, sedangkan C itu apa? Konstanta. Nah, di fungsi kuadrat itu ada yang namanya grafik fungsi. Bentuknya apa tadi? Kurva
parabola. Ini bisa dilihat. Pernah menjumpai jembatan seperti ini? Pernah. Nah, itu bentuknya kan melengkung ya, melengkung ke bawah. Nah, itu merupakan sama seperti grafik fungsi kuadrat. Kemudian ini game. Game apa ini? Angry Bird. Pernah main game Angry Bird? Ya, ini ketika mau narik ketapel ya. Nah, nanti ini akan melengkung. Mengenai apa di sini? Babi-babi ya. Nah, itu bentuknya melengkung seperti kurva parabola. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih sifat dari grafik fungsi kuadrat? Nah, sekarang kita akan selidiki sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dengan cara mengamati nilai A. Nilai A-nya nanti berapa? Lebih dari 0 atau kurang dari 0. A-nya ya, lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 itu 1 dan sebagainya ya, sampai bilangan positif yang tak terhingga. Kemudian kalau kurang dari 0, dari negatif 1 sampai tak terhingga. Itu nanti diamati. Kemudian nilai diskriminannya, berarti nanti setelah itu kalian hitung dulu diskriminannya. Ya, kemudian buat plotting tabel. Itu nanti akan membuat plotting tabel untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini ada tabelnya. Misalkan nanti ada fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, nanti kalian substitusikan nilai x-nya. Ini ada x-nya misalkan min 4, negatif 3, dan lain sebagainya. Disubstitusikan ke sini untuk cari nilai y. Ya, ini itu kan bisa diubah dalam bentuk y sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kita substitusikan, misalkan x-nya itu di sini 2. Taruh aja di sini 2. X-nya yang ada x itu diganti 2 semua. Kalau kamu di sini taruh angka negatif 1, berarti x-nya nanti diganti negatif 1 semua. Iya, ditambah 2 kali ini x-nya diganti 2 ditambah 3. 2 kuadrat berapa? 4. 2 dikali 2, 4. Ditambah 3, berapa ini? 11. Ini x-nya, berarti ini y-nya. Berarti akan didapatkan satu titik, yaitu 2,11. Terus dimasukkan ke dalam koordinat kartesius, paham? Ya, oke. Nanti bentuknya kira-kira grafiknya menghadap ke atas atau ke bawah, terus memotong sumbu x di 2 titik atau di 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Nanti kita sekarang berdiskusi terlebih dahulu ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Adakah yang satu kelompok anak-anaknya pada ikut lomba? Coba berkelompok dulu. Silakan. Sini aja, madep sini. Ayo, ini gimana? Di sini. Madep ke sini. Silakan ditulis dulu. Ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, itu cari tahu dulu x-y-nya ya, baru gambar. Nanti pakai pensil dulu. Hati-hati dengan yang A-nya negatif ya. Ya, bener manut. Dilihat A-nya berapa A-nya? 1 berarti lebih dari toh ya. Iya. Ayo terus cari diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat yang berapa? B-nya berapa? A-nya berapa? 5. Ngawur 5. Kuadrat ya. 32. Bakal 4. Ini berapa dulu? Nah, 33.
Ditulis dulu ini 5 kuadrat berapa. Terus yang ini berapa, baru hasilnya. Kenapa? Lebih dari kayak gini ya. Berapa? 4 dikali negatif 1 berapa? 4. Ayo, 4 dikali negatif 1 min 4. Min 4 dikali min 2. 8. Ini dilihat, ini juga negatif sama negatif. Ini udah positif loh, berarti ini tetap dikurangi ini loh. Iya, jadi ini dibiarin dulu ya kayak gini ya. Kamu lihatnya ini 4 dikali negatif 1 negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 2 negatif kali negatif positif 8. Berarti positif 8. Nah, negatif 4 berarti dia iya. Nah, terus nah, iya kemarin tadi apa jenis akarnya kalau kurang dari? Imajiner. Iya, imajiner. Nah, ini kan ada berapa titik nih? Kamu kan berapa anggota? Ambil satu titik satu orang satu kayak gitu biar cepat. Coba dihitung dulu. Nanti dimasukkan X-nya ya. Direkam kali direkam. Oh iya. Kalau nggak imajiner aja nggak apa-apa, sama aja. Nah, terus yang ini titiknya kan ada berapa nih? Kamu kan ada banyak orangnya, satu orang satu titik. Satu orang X misalkan ini mbak ini negatif 4, ini negatif 3, ini negatif 2, negatif 1, 0. Nah, yang satunya bareng-bareng. Iya. Iya, ini dikerjakan ini. Ini enggak, ini X-nya nanti ini diganti. X-nya iya. Kayak yang tadi dicontohkan ya. Kamu kan berapa? 4 orang kan? Satu-satu. Misalkan Mbak negatif 2, ini negatif 1, ini 0, ini 1. Kayak gitu. Nanti ini bareng-bareng. Coba itu pakai buku tulis. Ditulis. Ini udah ada anak. Jelas udah orang anu. Ini kan di depan negatif ya. Ini nanti hati-hati kalau yang ada negatif 1. Ya. Coba sini. Pinjam bukunya. Pinjam. Nah, itu kan nanti kan di sini kan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Ini F-nya negatif 1, berarti ini tetap ditulis kayak gini. Ini negatif 1 dikuadratkan. 4 dikali negatif 1 baru dikurangi 4. Ini tetap ya di depan. Negatif 1 kuadrat itu berapa? 1. 4 dikali negatif 1 min 4. Nah, baru dihitung berapa ini hasilnya. Min 1 min 4 min 4. Berapa? Min 1 dikurangi 4 dikurangi 4 lagi. Berarti utang 1, utang 4, utang 4 lagi. Utang min 9. Iya. Berarti di sini min 9. Nah, itu. Coba lagi. Satu-satu itu ada berapa titik lagi nih? Satu anak 1. Negatif 2 kali negatif 2 4 ya. 4. 2 dikali negatif 4. Berarti 2 dikali negatif 2. Yang ini nih, ininya aja kayaknya yang depan ini. Kok nggak bisa tuh? 4 dikurangi 4 ditambah 3 berarti 3. 9 dikurangi 6 ditambah 3 berapa? 6 ya betul.
Negatif 4. Nah, ini. Negatif 4 kuadrat, ayo. Negatif 4 kuadrat berapa? Negatif 4 kali negatif 4. 16, ya. Bukan 8, ya. Nah, 16 dikurangi 8. Masih 8 ya. 8 ditambah 3, 11, iya. Ya, terus nanti digambar ya. Jalan enggak ini? Itu titiknya saya. Nah, ini di garis ini. Nah, coba ini terbuka kemana? Berarti ke oh, ini gimana sih? Oh, kayak gini ya? Iya, kayak gini. Berarti ke bawah. Motong sumbu X enggak? Tidak memotong sumbu X, kayak gitu. A-nya tadi apa? Lebih dari 0 apa kurang dari 0 di sini? D-nya kurang dari 0 apa lebih dari 0? Tulis dulu. Ini gambarnya nanti dilihat, nanti ditebelin ya. Ya. Ini tinggal digabung aja. Kayak gini udah bener. Udah bener. Iya. Sudah. Ini harus digambar dulu. Ini digambar dulu. Nanti bentuknya tuh. Contohnya ya. Digambar dulu baru kamu ambil kesimpulan yang ini. Ya. Ya, ini diambil dulu nih, titik-titiknya kan udah ketemu kan? Gimana gambarnya? Ya. Berarti terbuka ke nanti ditebelin ya. Nah, D-nya ini di sini lebih dari 0 apa kurang dari 0? Taruh sini. Nah, itu lihat grafiknya, memotong nggak? Memotong sumbu X di 2 titik atau 1 titik atau tidak memotong? Ini memotong nggak? Memotong di 2 titik. Berarti di sini akan memotong sumbu X di 2 titik. Iya. Itu nanti gambarnya ditebelin ya. Kalau ada yang berwarna boleh dikasih warna. Aku capek ngomongnya. Ini kan cuma sampai sini Bu, berarti kan ini cuma motong satu sumbu X. Ini sebenarnya boleh langsung kayak gini. Boleh diteruskan. Boleh toh. Tapi nanti memotong sumbu X-nya tetap satu titik ini doang. Iya, enggak 2 titik. Jadi ini kan ini itu diambil hanya beberapa titik saja. Kalau kamu mau ambil lagi titik-titik yang lain, kamu ini akan memotong. Oh, berarti tetap 2 sumbu X. Iya. Kalau di 1 titik itu nanti gambarnya mungkin seperti ini aja. Jadi dia akan memanjangnya ke bawah terus kayak gitu, cuma 1 doang. Iya, kalau ini kan melewati, sudah pasti memotong dulu. Satu nol. Positif. Ini loh. Nol 0,3 ke sini toh. Ayo dilihat lagi. Berapa nih? 1,6. 1,6. Nah, ke atas berarti 6-nya mana? X-nya lihat X-nya 1,6. Nah, Y-nya ke atas. Nah. Iya, terus 2,11. Nah. Terus 11. Santai-santai. Jadi pada ngegas ya. Yuk, terus digabung. Ayo. Oh, jangan pakai penggaris, langsung ditarik. Nanti kalau pakai penggaris garisnya lurus jadinya. Ini langsung. Dengan satu nafas. Ya nanti rapiin lagi nih.
Nah, ini nanti dari sini baru kamu tahu grafik akan terbuka ke atas. D-nya tadi berapa? Kurang dari 0. Maka grafik akan ini memotong sumbu X apa tidak? Tidak, berarti tidak memotong sumbu. Sudah? Perhatian semuanya. Sudah selesai? Sudah selesai? Coba kelompok siapa yang mau maju ke depan? Ayo, ya silakan. Ya, tidak perlu ditulis, didengarkan. Ayo silakan. Bergeser. Ayo teman-temannya, silakan mendengarkan ya. Yang mau presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami. Sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan minus 2 x kuadrat minus 3x ditambah 9 dengan cara menentukan nilai A, nilai diskriminan, dan menggambar grafik fungsi dengan menggunakan plotting atau tabel. A-nya berapa? Hanya minus 2 Minus 2 berarti A-nya kurang dari 0. Diskriminannya berapa? 81 81 berarti diskriminannya lebih dari 0. Jenis akar-akarnya real. Dua real yang berbeda yang lain dengarkan ya. Kemudian hasil gambarnya kalian setelah plotting tabel. Ya, itu hasilnya ketika A-nya tadi A-nya kurang dari 0, diskriminannya lebih dari 0. Grafik akan terbuka ke bawah, terus memotong sumbu X di 2 titik. Coba teman yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, coba kelompok siapa yang A-nya itu kurang dari 0? Kelompok siapa yang A-nya kurang dari 0? Siapa lagi? A kurang dari 0. Grafiknya kelompok berapa itu? Kelompok 4. Grafiknya terbuka ke bawah. Kelompok satunya? Yang belakang kelompok berapa? Kelompok 1. Grafiknya terbuka ke bawah. Iya. Ya, berarti kalau A-nya kurang dari 0 itu grafiknya akan terbuka ke bawah. Tadi D-nya itu lebih dari 0, ditunjukkan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, silakan beri tepuk tangan buat kelompok berapa ini? 2. Silakan beri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya juga dalam temannya dari abad 35. Terus siapa temennya? Saya Aini Masua dari absen 1. Saya Evanisa dari absen 8. Saya Lina Hesti dari absen 16. Saya sama Bapak Ibu dari nomor absen nilai 1. Lanjut. Soalnya dibaca. Ayo selidiki. Sedikit sifat-sifat grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x min 2 dengan cara menentukan nilai A, nilai diskriminan atau D, dan menggambar grafik fungsi dengan menggunakan plotting atau tabel. Maka apa yang kamu peroleh? A-nya Diperoleh A berapa? 1, B 5, C min 2. Nilai diskriminannya 33, maka D lebih besar daripada 0. Maka jenis akar-akarnya adalah 2 akar real yang berbeda. Terus gambarnya ditunjukkan.
Ya, setelah plotting tabel, gambarnya A-nya berapa tadi? Lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Ya. Ketika A-nya lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. D-nya lebih dari 0, memotong Oke, memotong sumbu X di 2 titik. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak, oke. Boleh ditutup dulu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Coba dilihat kembali hasil dari diskusi kalian, proyek kalian. Dapat kita simpulkan. Coba yang A-nya kurang dari 0 siapa? Ya, A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah, betul? Betul ya? A-nya terbuka ke bawah, grafiknya terbuka ke bawah. Kalau A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0 terbuka kemana? Ke atas ya. Kalau berarti A itu menunjukkan grafik itu terbuka ke atas atau ke bawah ya. Lebih dari 0 ke atas, kurang dari 0 ke bawah. Diskriminan, sekarang diskriminannya yang lebih dari 0 siapa? Lebih dari 0. Memotong sumbu di 2 titik ya. Kalau lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik ya. Mau A-nya kurang atau A-nya lebih, itu memotong sumbu X di 2 titik. Ketika D-nya itu sama dengan 0, siapa? D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0 siapa? Kelompok siapa? Hasilnya memotong sumbu X di berapa? 1 titik apa 2? Di 1 titik ya. Ada D sama dengan 0 lagi. D sama dengan 0 lagi siapa? Cuma 1. Siapa? Kayaknya ada 2 deh. Ayo, kalau D-nya kurang dari 0 siapa yang D kurang dari 0? Diskriminannya kurang dari 0 siapa? Memotong sumbu X atau tidak? Tidak, oke. Berarti kesimpulannya kalau A lebih dari 0, terbuka ke atas. Ketika D-nya itu lebih dari 0, memotong 2 titik. D-nya sama dengan 0 itu 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak memotong. Nah, nilai diskriminan itu jenis-jenisnya masih ingat ya. Kalau lebih dari 0, 2 real berbeda. Kalau sama dengan 0 berarti itu 2 real yang sama. Kalau kurang dari 0, iya, oke. Silakan. Hasilnya boleh dikumpulkan. Kemudian siapkan kertas yang tadi buat post-test. Nah, ini soalnya ya. 5 menit saja. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Soalnya Apa? Nggak kelihatan? Yuk, yang udah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oke, silakan kumpulkan ke depan, estafet dari belakang. Silakan dikumpulkan. Sudah. Yuk. Enggak apa-apa. Ayo. Sini. Ayo bersegera. Mana yang belum? Oke, prosesnya sudah semua? Sudah dikumpulkan semua? Sudah, oke. Ini kita melakukan refleksi dulu. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Iya, matematika. Materinya apa? Membuat grafik. Diskriminan. Apa
apa tadi? Akar-akar ya, jenis akar-akar persamaan kuadrat. Apakah kamu sudah bisa memahami? Sudah, alhamdulillah. Adakah kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Tapi tetap harus selalu belajar. Materi yang akan datang itu masih menggambar grafik, tapi dengan cara menentukan titik potong sumbu X, sumbu Y, menentukan sumbu simetri, dan titik maksimum. Ya, kalau tadi kan menggunakan plotting tabel, besok menggunakan titik-titik itu, oke? Oke, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya hari ini kelas 10 DPIB. Oke, diakhiri dulu ya dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya, wakilnya berdoa ya, tetap harus berdoa. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian, dapat dimengerti. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.